Halo guys, jadi di sini kita akan hanya ngobrol-ngobrol santai, podcast ya istilahnya ya, tentang materi kita ya, nggak harus formal-formal banget lah. Betul. Betul. Gimana hari ini? Baik. Oh iya, ini kenalin nih. Ini teman saya, namanya Tito Karnavian Katipana. Katipana dong. Tito Katipana. Saya bukan menteri, saya bukan menteri. Kalau aku namanya Rafli ya guys ya. Jadi gini, sebenarnya itu kita ingin bahas tentang literasi digital. Bentar, tapi ini mau bahas apa dulu? Literasi digital kan cakupannya luas ya, spektrumnya banyak. Kira-kira yang apa ya? Yang umum lah, yang sering kita temuin di kehidupan sehari-hari. Nah, aja dah, AI dah, ChatGPT. Oh, ChatGPT buat mahasiswa begitu? Iya kan kita tahu kan banyak banget tuh mahasiswa sekarang yang pakai ChatGPT dan itu Betul. bikin para dosen itu ada yang pro banget nih, ada yang juga kontra. Kalau menurut kamu gimana bang? Aku gimana ya? Sebenarnya di satu sisi Bentar dulu nih, kamu pernah pakai ChatGPT ya? sering dong. Sering dong. Sering. Iya sama kita juga Sering. pernah. Ya kalau ditanya menurutku gimana? Sebenarnya bagus. Kita akses informasi buat belajar jadi banyak. Terus kita juga gampang carinya. Cuma kan tentu perlu batasan juga. Karena kan ya tahu sendiri lah. Kita kan kadang-kadang kalau ngerjain tugas juga copy paste seenaknya tanpa kita mengkritisi ini informasi yang mau kita ambil ini Bener sesuai atau nggak enggak? dengan. Kebanyakan mahasiswa itu kayak gitu. Kadang dia tuh mikir kalau misalnya ChatGPT atau misalnya AI lain kayak Gemini itu tuh kayak alat penyelesai tugas. Bahkan ada yang tulis ya bang, tuliskan aku skripsi gitu dengan 5.000 kata. Itu kan nggak masuk akal. Ya. Gitu. Jadi harusnya kan AI itu cuma sebagai alat bantu aja harusnya. Iya. AI itu sebenarnya kemajuan teknologi ini nggak bisa kita tolak sebenarnya. Karena yang namanya zaman itu selalu berkembang. Yang menyesuaikan itu diri kita sendiri. Betul. Nah, kalau menurut aku AI ini sebenarnya sebagai alat buat bagaimana kita berpikir. Bukan berpikir, maksudnya kayak gini. Misalkan kita dikasih tugas nih dari dosen nih. Nah, kita masih bingung mau awang-awangannya itu gimana. Iya. Makanya itu kita bahasanya itu kayak bukan tanya ke AI tapi mengobrol dengan AI. Ini kira-kira apa ya awalnya yang bagus itu seperti apa Iya, gitu kan. betul. Jadi lebih kayak buat nge-trigger aja kan. Betul banget. Iya. Cuma kan masalahnya itu tadi kita kadang-kadang sebagai mahasiswa apa ya nggak punya batasan lah, kita hilang kontrol gitu. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Tapi di sisi lain ya, aku tahu banyak mahasiswa itu kehilangan kontrol tentang AI ini. Tapi biasanya kalau menurut aku sendiri, mahasiswa yang kayak gini itu biasanya mahasiswa yang nggak bisa menggunakan AI dengan maksimal. Menurutku kayak gitu. Karena sebenarnya apa-apa yang dikerjakan AI itu nggak sempurna. AI itu nggak sempurna sebenarnya teman-teman. Yang menyempurnakan itu, yang menulis ide itu kita sendiri. Nah, AI itu cuma berfungsi sebagai teman belajar atau mungkin bahasanya kayak partner lah. Nah, sebagai contoh nih, aku ada temen nih, dia sekelas lah. Dia itu sebenarnya kalau misalnya belajar itu nggak bisa langsung textbook gitu loh, baca buku. Tapi dia itu perlu yang namanya teman ngobrol. Nah, masalahnya nih, dia itu introvert dan temannya dikit. Jadi kalau misalnya temannya itu lagi sibuk, nah dia tuh bingung mau kemana. Nah, akhirnya dia chat tuh sama AI. Tuh. Terus terbantu dengan dia ngechat sama AI gitu? Terbantu. Nyatanya waktu ulangannya tuh offline. Nah, dia itu bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Nilainya bagus nggak? nilainya bagus, lumayan lah, nggak yang top banget. Iya. Tapi untuk cara penggunaan AI-nya sendiri itu ada trik-triknya teman-teman. Jadi kita nggak langsung tanya ke AI, tapi kita itu istilahnya tuh caranya itu kayak pertama kita kayak masukin
referensi atau bacaan-bacaan kita yang sudah kita baca. Jadi sebenarnya kita harus baca referensi kita dulu, misalnya kayak artikel atau jurnal, terus upload entah itu ke ChatGPT, entah itu ke Gemini atau ke yang lainnya. Nah habis itu bilang kalau misalkan aku butuh teman belajar, kamu mau nggak jadi teman belajarmu? Nanti dia jawab mau. Nah, akhirnya kita diskusi mulai dari situ. Jadi sebenarnya AI itu sangat membantu. Tapi di sisi lain, bener kata Bang Tito, itu tuh bikin kecanduan ya. Iya, karena ya itu tadi, jadi apa ya, kita gampang aksesnya gitu loh, tidak perlu effort berlebihan kayak mungkin ya kita cari buku bener atau di mana gitu kan. Anak malah jadi mahasiswa sekarang malah jarang yang membaca kan. Iya, karena ya itu tadi, aksesnya mudah gitu loh. Iya nggak sih? Iya, bener banget, bener. Akses semakin mudah, mahasiswa semakin terlena. Betul. Lama-lama malah ketergantungan jadinya. Makanya itu sebenarnya yang penting tuh dari diri sebenarnya. Iya, ada namanya kontrol diri. Betul. Gimana ya itu caranya? Susah juga sih sebenarnya, ini kontrol diri ini mau kayak gimana ya? Sebenarnya kalau menurut aku mata kuliah literasi digital ini bisa loh sebagai kontrol diri. Jadi bukan cuma kalau di literasi digital sebenarnya kan kita diajarin kayak cara penggunaan AI atau yang lain-lain. Tapi yang baik ya. Tapi kita itu nggak pernah kayak bahasanya apa ya, praktek secara langsung. Maksudnya secara langsung itu didampingi gitu loh. Didampingi yang benar-benar kayak kita diajarkan bahwa AI ini bukan penyelesaian semua masalah, tapi kita lah yang menyelesaikan masalah. AI ini hanya alat bantu gitu loh. Diajarin, bener-bener diajarin, bukan cuma kayak dikasih materi. Kalau menurut aku gitu sih. Kalau kamu gimana Bang? Ya hampir sama kayak lu tadi yang bilang. Jadi AI ini ibarat kata cuma sebagai alat bantu, cuma sebagai pemicu, dan keputusan akhirnya ya ada di kita yang menentukan. Aduh, ini nanti luarannya seperti apa ya, ini nanti bahasannya mau yang kayak gimana ya. Cuma dengan adanya AI ya kita bisa menyusun lah kerangka-kerangka yang mau kita bahas itu seperti apa. Ini kurang lebih hanya sekedar itu aja. Cuma ya lagi-lagi ya itu tadi, karena gampang diakses, cepat, terus nyaman, terlena akhirnya. Bener banget. Jadi ya lagi-lagi kembali lagi pada kontrol diri sendiri. Itu sih menurut dari aku. Iya sih. Ini juga sebenarnya di kalangan para dosen aku juga beberapa ngobrol, mereka tuh bahasanya tuh kayak khawatir sama mahasiswa. Karena emang menurut mereka sendiri mahasiswa itu tahun ke tahun itu semakin menurun, apalagi yang generasi corona ya. Mohon maaf sekali. Iya. Karena ya para bahasanya gimana ya, mahasiswa nggak bertatap dengan dosen, di kamar terus. Betul. Temennya cuma AI. Nah itu yang jadi masalah. Dan pemanfaatannya pun juga nggak maksimal. Iya, makanya gitu itu makanya. Nah jadi kalau misalnya kita mau manfaatin ya yang benar aja sih. Tau nggak Bang, ChatGPT yang 4.0 itu ini loh, membuatnya tuh pakai AI juga loh. Nah, ya lagi-lagi tergantung kita manfaatinnya kayak gimana kan? Iya, makanya itu. Makanya itu. Lagi-lagi kontrol diri. Dan tentu ini menjadi apa ya? Ya tugas buat masing-masing individu lah ya. Iya, betul. Bagi kita untuk mengontrol diri bagaimana kita memanfaatkan AI supaya hasil dari pemanfaatan AI ini baik untuk kita. Betul. Selain baik untuk kita ya mungkin juga untuk orang lain. Salah satunya ChatGPT ini tadi kan. Kan tadi dibilangnya dia pakai AI juga. Betul. Oh iya. Kalau teman-teman belum tahu nih, AI itu nggak cuma ChatGPT loh. Ada macam-macam. Jadi mungkin yang paling terkenal itu memang ChatGPT karena dia itu pengolahan bahasanya bagus dan dia itu bisa ngobrol selayaknya manusia. Tapi kalau misalnya teman-teman itu ingin yang
misalkan nih teman-teman lagi terburu-buru banget nih, aku nggak bilang malas ya, kalau malas itu masalah-masalah kecil buat mahasiswa sekarang. Maksudnya kalian mahasiswa lah istilahnya ya, nggak boleh, nggak ada yang namanya kata malas dalam belajar. Tapi kalau misalkan kalian lagi buru-buru ingin tahu sumber dari misalkan nih teori hukum itu relatif, bukan relatif, hukum itu dinamis gitu. Nah, hukum itu dinamis. Nah, kalian bisa cari kayak di bangsanya kayak Perplexity AI. Terus juga ada yang namanya ada dulu itu bagus banget namanya I have 18 tabs open gitu. Nah, itu juga ada tuh, tapi sekarang sayang udah di blok. Nah, AI tadi itu bisa bantu kita buat mencarikan jurnal yang cocok buat teori kita gitu. Udah sih gitu aja ya. Iya. Memang ini sebenarnya topik yang sangat menarik dibahas ya teman-teman. Ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah apa nih kesimpulannya? 1. Kontrol diri. Kontrol diri. Jangan terlena gunakan AI ya adik-adik. AI itu hanya sebagai alat bantu. Betul. Seperti yang sudah dijabarkan tadi, jangan terlalu menggantungkan apa istilahnya ya. Jadi jangan terlalu bergantung lah sama AI. Kembali lagi hasil akhirnya itu kita yang nentuin. Betul. Jadi kontrol penuh itu sebenarnya ada di kita. Nah sama ini ide-ide asli kalian itu yang nggak bisa ditiru sama AI itu. Betul. Keunikan dari ide-ide itu yang kalau misalnya AI disuruh mikir nggak bakal bisa bikin yang sebagus itu. Tapi misalkan suatu saat kalian itu ingin berdiskusi tentang ide kalian dengan AI, nah itu yang sangat disarankan karena dalam proses penelitian ada yang namanya itu bahasanya itu kayak trial dan error, coba ulang. Nah dengan AI ini kita bisa simulasi nih, mensimulasikan apa yang kemungkinan terjadi di penelitian kita, gitu. Ya. Yaudah, gitu aja ya teman-teman. Ya. Terima kasih banget nih udah mau ini. Oh iya, BTW tadi udah perkenalan belum ya? Ya udah kenalan lagi dah. Oh iya. Aku Tito dari Rombel 16 angkatan 23. Nah, Tito siapa nih? Hah? Tito siapa Katipana nih? dong. Oh, Tito Katipana. Katipana. Iya. Oh iya. Oh iya. Halo teman-teman, kenalin. Namaku Rafli Nurusyaika dari Rombel 16 juga. Fakultas Hukum kita berdua sama ya. Dan kita sekarang masih semester 3. Kita perkenalan di akhir ya. Iya, Ini konsep videonya memang mind blowing sekali. Iya, ini santai aja kita bawa ya teman-teman. Oke. Yaudah, sampai jumpa lagi. Dan sukses selalu buat teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang masih maba, mungkin video ini bisa dijadikan ini ya, referensi buat teman-teman kan. Yaudah, sampai gitu aja ya. Ya gitu aja. Buat Sampai jumpa kembali. Ini nama kita podcast apa? Tito Rafli. Boleh. Tora. Oke, goodbye.